A few moments later. Halo guys, balik lagi bersama Alur Komika. Jadi untuk Alur Komika kali ini kita bakal ngebahas lagi Noryang-jin Raid part ke-6. Kemarin kita baru saja ngebahas part ke-5-nya. Kita bakal lanjutin lagi part ke-6-nya. Jadi buat kalian yang belum subscribe channelnya Alur Komika, jangan lupa kalian subscribe channelnya Alur Komika, biar gue lebih semangat lagi upload videonya dan like sebanyak mungkin. Oke, langsung saja kita ke videonya sekuy. Cerita diawali dengan Casarak yang melawan para tanker tersebut. Yang ada di garis depan semuanya disapu, ucap orang-orang di sana. Kalian akan menjadi tumbal untuk Temple of Thunder, ucap orang-orang di sana. Casarak pun mengeluarkan Temple of Thunder-nya untuk menyerang para tanker-tanker tersebut. Jigun pun mencoba untuk menyerang Casarak dengan pistolnya. Cepat bangun, dia adalah bosnya, ucap Jigun. Casarak pun tidak gentar melawan Jigun. Dia terus menyerang Jigun bertubi-tubi dengan kekuatannya. Sialan, ayo cepat pergi dari sini, ucap orang-orang tersebut. Mana mungkin kita bertanding dengan monster yang seperti itu, ucap player tersebut. Jigun, kita hanya akan menjadi beban baginya. Kita lakukan saja yang dia suruh, ucap cewek goblin tersebut. Jigun pun terus melawan monster Casarak tersebut. Casarak pun terus melawan Jigun dengan sekuat tenaga. Jigun pun menggunakan pistolnya dan mengaktifkan kekuatannya. Jigun pun kesakitan karena dia sudah mengeluarkan banyak tenaga. Walaupun bertubi-tubi diserang, Lord Casarak masih tetap bisa bangkit. Lalu Jigun pun terkena serangan yang sangat fatal dari Lord Casarak. Hei, lihat, bukankah di sana sedikit aneh? Ini bukan saatnya kamu memikirkan hal semacam itu. Cepat, ayo pergi, ucap orang-orang di sana. Sampai Red Bat mengalahkan The Casarak, kita harus bertahan hidup bagaimanapun juga, ucap orang-orang di sana. Orang-orang itu pun terus melawan monster tersebut. Monster itu pun sangat besar. Dia pun mencoba untuk menghabisi para player yang ada di sana. Karena para monster terus berdatangan tanpa henti setelah kita mengalahkannya, ucap Jari. Setelah aku mengalahkan Casarak, aku harus membuat para monster rendahan itu hidup, tapi tidak mengancam, ucap Jigun. Di dalam game, jika kau tidak menyelesaikan kuates seperti kondisi yang disarankan di sistem, kuates itu tidak akan diterima, ucap Yoan. Kau pikir ini memang kenyataan dan bukan game, tapi seberapa keras pun kau mencoba ini tidak akan bekerja, ucap Jigun. Jigun pun masih terus mencoba untuk melawan Casarak. Walaupun dia sudah kehabisan tenaga, namun Jigun masih saja melawan Casarak. Apa-apaan itu, sialan, ucap para player tersebut. Casarak pun menyerang dan menggunakan kekuatan Thundernya. Jigun pun sangat kelelahan dan kehabisan tenaga setelah melawan Casarak. Tolong, lari, ada Thunder Breed, ucap para player tersebut. Player tersebut pun dimakan oleh Thunder Breed. Jigun pun merasa kesakitan di dalam tubuhnya. Casarak pun masih terus saja menyerang Jigun dengan kekuatan penuhnya. Aku ingat sekarang itu semua hanyalah tipuan. Tipuan, ucap Jari. Itu adalah bola spesial yang bisa dihancurkan dengan sebuah tindakan. Heavy Thunder milik Casarak itu, kita memang tidak bisa melakukan apapun padanya, ucap cewek goblin tersebut. Lalu apa yang harus kita lakukan, ucap Jari. Jigun pun terus melawan monster Casarak dengan sepenuh kekuatannya. Lalu Jigun pun mengeluarkan kekuatan listriknya dan dia berhasil memutuskan tangan dari Casarak. Lalu Jigun pun terjatuh setelah memutuskan tangan dari Casarak. Casarak pun sangat marah ketika tangannya putus oleh Jigun. Heavy Thunder adalah teknik penghancur yang berskala satu map, dan serangan itu akan semakin kuat sampai bisa mengubah dirimu menjadi besi, ucap Jigun. Untuk menghindari itu, kita harus menghancurkan tangannya dulu untuk mengurangi damage serangan Heavy Thunder dan membuat kesempatan. Dan akhirnya kita harus menyerang dia secara bersamaan, ucap Jigun. Kita perlu menetralkan dia agar tidak bisa menggunakannya. Masih ada harapan, ucap Jigun. Jigun pun mengeluarkan Lostros Trigger untuk menyerang Casarak. Dan serangan itu berhasil menekan mundur Casarak.
Dia berbohong, kita semua akan mati, ucap orang-orang di sana. Dia bilang dia akan menyelamatkan kita jika bertarung sungguh-sungguh, ucap orang-orang tersebut. Tiba-tiba, cewek goblin tersebut pun diserang oleh satu monster. Hei, kita harus tetap bersama apapun yang terjadi. Tahan sebentar lagi, ini adalah pertaruhan nyawa. Jigun, kau baik-baik saja kan? Ucap Cehari sambil panik. Tiba-tiba datang ledakan besar di hadapan Cehari. Kau harus selamat, ucap Cehari kepada Jigun. Jigun pun terus menyerang Casarak dengan kekuatan penuhnya, sehingga Casarak pun tertekan mundur oleh Jigun. Serangan besar ini, itu Happy Thunder, bersiaplah, ucap orang-orang di sana. Casarak pun menggunakan Happy Thundernya, dan orang-orang di sana pun terpental oleh kekuatan tersebut. Cepat, lewat sini, ucap orang-orang di sana. Monster-monster itu pun masih ada di sana untuk melawan orang-orang yang ada di sana. Cewek goblin dan Cehari, dia pun terkaget. Mereka sudah sampai sini juga. Cepat kembali, pergilah, ucap cewek goblin tersebut. Mereka datang dari semua arah. Kita tidak bisa lari lagi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ucap cewek goblin tersebut. Casarak pun masih menggunakan kekuatan Thundernya untuk melawan Jigun. Jigun pun terkena serangan dari Thunder tersebut. Sedikit lagi, ucap Jigun. Namun Jigun masih bisa mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Casarak. Casarak pun tidak mau kalah. Dia pun mengeluarkan Thundernya untuk melawan Jigun. Jigun pun terkena serangan Thunder dari Casarak sampai dia terluka parah dan mengeluarkan darah. Cehari pun sangat kaget dan khawatir dengan keadaan Jigun. Casarak pun mencoba untuk menyerang Jigun kembali, namun Jigun dalam keadaan yang sangat lelah. Dia sudah kehabisan tenaga. Jigun, ayo pergi dari sini, ucap Cehari. Kumohon, ayo kita pergi bersama, ucap Cehari. Ayo cepat, kita harus pergi dari sini. Cehari pun mencoba untuk menghampiri Jigun. Sudah kubilang, jangan datang ke sini kan, ucap Jigun. Tiba-tiba Casarak pun menggunakan Thundernya lagi untuk menyerang Jigun. Cehari pun mencoba untuk menyelamatkan Jigun. Diperlihatkan dengan Jigun. Tiba-tiba Jigun sudah diselamatkan oleh seseorang. Sudah bangun ya? Kupikir kau tidak akan bangun selamanya, ucap Yoan. Pemilihan sudah selesai, kau berkelahi seperti orang yang benar-benar ingin mati. Bukankah kau cukup beruntung, ucap Yoan. Tempat ini aman, jadi kau tidak perlu khawatir. Bukankah itu terasa seperti akomodasi, ucap Yoan. Aku akan memberitahumu untuk berjaga-jaga. Kau tidak perlu khawatir dengan pacarmu, ucap Yoan. Dia tiba-tiba lompat ke Casarak dan ketakutan, tapi untungnya misi selesai sebelum Casarak menyerang dia, ucap Yoan. Kau tidak tahu apa ini karena kita punya 40 orang, tapi jika kita tidak menangkap Casarak, misinya sudah selesai, ucap Yoan. Ya, sepertinya yang lain tidak seberuntungmu. Dasar bajingan brengsek, tutup mulut kotormu itu, ucap Jigun. Itu pasti ulahmu atau dua komander bajingan itu. Tidak, ucap Yoan. Itu tidak benar, bukan cuma dua, tapi semua commanders, ucap Yoan. Bukankah jika semua orang yang ada di sana bergegas masuk, hasilnya akan tetap sama, ucap Yoan. Pertama-tama itu mustahil dalam game. Tidak peduli seberapa sempurna kondisinya, ucap Yoan. Itu tidak akan berarti jika kau tidak menyelesaikan syarat misi yang sudah ditentukan, ucap Yohan. Kita akan sering bertemu satu sama lain mulai dari sekarang. Aku berharap untuk kerjasama baikmu seperti sebelumnya, ucap Yoan. Tiba-tiba Cehari pun masuk ke dalam kamar Yoan. Dia pun, bagus ya guys ya itu, bagus ya sensornya tunggu. Jigun pun sangat kaget melihat Cehari. Dia pun berpelukan. Teletubbies. Raid Fear Team sudah selesai. Celestial Rex 5 jam setelah runtuhnya Seoul. Diperlihatkan dengan kota Seoul yang sudah hancur berkeping-keping. Dari mana mereka datangnya? Apa tidak ada pasukan lagi? Kita tidak bisa bertarung seperti ini terus. March utama, monster dengan jumlah besar datang. Kumohon kirim bala bantuan, ucap tentara-tentara tersebut. Bertahanlah, sedikit lagi bala bantuan akan segera tiba. Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pertahanan kita sudah hancur. Senjata api dan granat tidak berguna sama sekali. Kirimkan bantuan, ucap tentara tersebut. Kumohon
Kumohon, bertahanlah sedikit lagi. Hei, apa yang terjadi? Kumohon jawab, hei, ucap tentara tersebut. Mereka datang bersamaan, tidak ada jalan untuk kabur. Ada yang harus kita lakukan, ucap para player-player di sana. Kenapa bisa sampai begini? Ucap player tersebut. Aku cuma suka bermain game, yang cuma murid yang tidak naik kelas. Siapa yang berdoa? Kuharap game yang kumainkan menjadi kenyataan, ucap Jigun. Aku hanya punya sedikit delusi. Aku tidak pernah menginginkan hal seperti ini, ucap Jigun. Aku bertanggung jawab untuk semua orang yang hidup di situasi seperti neraka ini. Letakkan pedangmu. Jangan membuatku tertawa. Kau ada di pihak monster kan? Ucap orang-orang di sana. Ada banyak perubahan bagi kita yang selamat dari pertempuran melawan Casarak. Eresigal pasti mengirim kalian untuk mengunci kami dan mengawasi kami. Omong kosong macam apa itu? Dasar bajingan gila. Kau tidak mau menjatuhkan pedangmu ya? Beberapa dari mereka mengalami panik dan mulai berhalusinasi. Tidak mau, aku tidak mau mati. Aku ingin pulang ke rumah, ucap orang itu. Dan kebanyakan dari mereka sudah tidak waras atau tidak bisa berkata-kata. Cuman tubuh mereka yang hidup, tapi pikiran mereka sudah mati, ucap Goblin. Aku tidak bisa melakukan itu. Jika kita membiarkan dia, seseorang akan menangkap dia. Cari tetap saja tidak bisa menahan shock yang diterima. Bukan waktunya bersyukur karena masih bisa bertahan, ucap Jigun. Jigun pun keluar dari kastil tersebut sambil sebat dulu guys, biar enak. Sialan. Jigun pun bertemu lagi dengan Yoan. Apa kau baik-baik saja? Ucap Yoan ke Jigun. Banyak orang-orang terbelah di depanku. Bagaimana bisa aku baik-baik saja? Ucap Jigun. Ya ampun, tapi kau bisa bicara dengan baik. Aku sedikit terkejut. Maksudku soal situasi sebelumnya, omong kosong. Ucap Jigun. Bukankah ini indah? Aku tidak tahu kapan aku di dalam, tapi ini adalah pemandangan yang indah ketika kau di luar. Ucap Yoan. Pemandangan indah katamu, ucap Jigun. Jangan terlalu kaku, kau bisa melihat semua ini karena kau bisa bertahan, ucap Yoan. Ada pepatah dari filosof Belanda. Kehidupan manusia itu seperti papan permainan. Contohnya dalam permainan kehidupan, kau harus belajar keras agar bisa masuk ke universitas yang bagus. Jadi kau bisa memiliki pekerjaan dan tempat kerja yang kau sukai. Ini adalah strategi dasar dan aturan yang ada di game kehidupan. Orang yang gagal menyerang di game akan dipanggil pecundang. Dan sekarang anggap saja game yang kau mainkan telah berubah, ucap Yoan. Dari permainan kehidupan ke permainan Minhell, ucap Yoan. Kita cuma harus mengikuti aturan permainannya untuk tetap bertahan hidup, ucap Yoan. Cari pun masih terbangong di sana. Tapi kita sekarang harus membunuh seseorang, ucap Jigun. Kau ini kenapa, ha? Ucap Jigun. Benar, semenjak kau berada di Dungeon, kau terlihat seperti kau akan mati dengan bahagia dalam situasi neraka ini. Kenapa? Apa kau masih bisa tersenyum ketika permainan menjadi kenyataan? Hidup sudah menjadi permainan di tempat pertama, ucap Yoan. Hentikan omong kosong itu, ucap Jigun. Ini bukan sesuatu yang dapat di-save dan dimulai kembali. Dan juga kau tidak bisa hidup kembali jika mati. Jika kau mati, maka semuanya berakhir. Ini bukanlah permainan, ucap Jigun. Apa kau yakin? Ucap Yoan. Permainan yang kau mainkan sambil menjalani kehidupan sehari-hari sampai kau dapat mencapai posisimu sebagai peringkat 6 dunia dalam game. Kau tidak ingin situasi seperti ini untuk sesaat. Maksudku, bisa aku katakan dengan pasti. Bagiku, aku selalu berpikir soal itu. Kenapa kau memainkan permainan ini? Haruskah aku menghabiskan hidupku di depan monitor? Ucap Yoan. Jika kau main hell itu nyata dan kehidupan itu membosankan, akan jauh lebih menyenangkan untuk hidup. Bukankah kau juga setuju? Ucap Yoan. Komander pasukan khusus Red Bat. Mungkin kita harus melanjutkan percakapan kita di lain waktu, ucap Yoan. Sampai kita bertemu lagi. Kau berharap kau bisa bertahan, ucap Yoan.
Kota Sowon pun hancur berkeping-keping dan kebakaran berada di mana-mana. Dan hanya tersisa player-player tersebut yang ada di kota ini. Kenapa tiba-tiba kita ada di mana ini? Ucap manusia goblin tersebut. Di mana kita? Apa di Seoul? Ucap komander tersebut. Cuman 8 orang, di mana sisanya? Ucap cewek tersebut. Sialan, aku tidak suka ini. Dibawa kemana kita ini? Jigun pun terdiam. Benar, apa yang harus dipikirkan? Ucap Jigun. Banyak sekali mayat di kota tersebut. Sialan, apa-apaan ini? Apa kita masih di Korea? Apa semua itu manusia? Ucap orang-orang di sana. Ini psikopat, mereka menusuk orang seperti sate. Anjay, sate nggak tuh? Tentara kota ini sudah dikalahkan. Sekarang kota ini sudah kehilangan armada tempur. Ucap Lukus. Namun tempat ini masih punya tikus-tikus yang selamat. Temukan para tikus itu dan bunuh mereka. Itulah misi pertama kalian. Ucap Lukus. Jigun pun terdiam. Oke guys, jadi segini dulu untuk alur komika Noryanzin part ke-7 dan part ke-8 nya guys ya. Gue lanjutin ke part 8 karena part 7-nya itu sangat simple banget dan sangat sedikit karena kalian suka durasi yang panjang. Jadi gue lanjutin ke part 8-nya. Oke guys, jadi segini dulu untuk video kali ini. Jangan lupa kalian subscribe channelnya Alur Komika dan like sebanyak mungkin biar gue lebih semangat lagi upload video tentang alur komikanya. Oke, saya Alur Komika cabut dulu guys. Bye bye.